Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga, Le Mineral. Korban tewas longsor tambang emas Motomboto di Gorontalo hingga Selasa sore mencapai 23 orang dan dikhawatirkan terus bertambah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghormati putusan hakim membebaskan Peggy Setiawan dan akan mendalami putusan tersebut untuk ditindaklanjuti. Peggy Setiawan akhirnya bisa menghirup udara segar usai Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan gugatan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dari Polda Jawa Barat. Lantas, dengan bebasnya Peggy Setiawan, bagaimana kini nasib pengungkapan kasus yang terjadi di tahun 2016 tersebut? Saksikan ulasannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dan perhatian kami malam hari ini masih juga tertuju pada kegiatan, pada aktivitas dari Peggy Setiawan. Setelah bebas, apa yang dilakukan dan apa harapannya? Semua akan kami kupas tuntas di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Putri Viola. Dan saya Agita Mahlika. Selain itu juga pemirsa, kami akan menghadirkan bagaimana perkembangan terkini, update terkini dari pencarian korban longsor di Gorontalo pemirsa. Dan juga sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kita awali jumpa kita untuk bisa melihat kabar mengenai tim gabungan Polda Lampung dan Polres Lampung Tengah melakukan olah TKP untuk mencari proyektil peluru dari senjata api milik anggota DPRD Lampung Tengah yang menewaskan seorang warga saat acara resepsi pernikahan adat Lampung. Hingga kini, polisi telah menetapkan 2 orang tersangka, yakni anggota DPRD Lampung Tengah dan kerabatnya yang berperan sebagai penyimpan 2 senjata api ilegal milik anggota DPRD Lampung Tengah, Saleh Mukadam. Polisi menelusuri area di sekitar lokasi pesta pernikahan yang berlangsung pada Sabtu 6 Juli 2024 di Kampung Mataram Ilir, Kecamatan Seputih, Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Polisi mencari proyektil peluru dengan radius mencapai 5 km dari lokasi kejadian, di mana anggota DPRD Lampung Tengah Muhammad Saleh Mukadam melepaskan tembakan senjata api ke udara lebih dari 3 kali. Saat ini polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dalam tewasnya warga bernama Salam. Kedua tersangka diyakini ataupun juga yakni anggota DPRD Lampung Tengah Saleh Mukadam dan kerabatnya bernama Sarwani. Sarwani merupakan orang kepercayaan tersangka Saleh Mukadam. Dan Sarwani ini berperan sebagai penyimpan 2 senjata api ilegal milik tersangka Saleh Mukadam. Kasus ini akan diusut tuntas oleh Polda Lampung untuk mencari tahu pemasok 4 senjata api organik milik tersangka yang satu diantaranya jenis laras panjang mirip jenis SS1. 4 senjata api ilegal itu disita polisi setelah melakukan penggeledahan di 3 lokasi berbeda, yakni 2 rumah di Kabupaten Lampung Tengah dan 1 rumah di Kota Metro Lampung. 4 pucuk senjata api ilegal polisi juga menyita amunisi peluru, magazin, tas senjata, box senpi kosong, alat pembersih senpi, dan surat Garuda Shooting Club. Selain mendalami kasus penembakan warga yang dilakukan anggota DPRD Lampung tersebut, polisi juga memburu penjual senpi ilegal. Nah, seluruh senjata api dibeli oleh anggota DPRD Lampung Tengah dari seorang yang masih diburu polisi dengan harga puluhan juta.
Pemirsa, korban longsor di tambang emas Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango terus bertambah. Dalam 3 hari pencarian korban longsor, hingga saat ini sudah mencapai 117 orang, dengan rincian dalam pencarian 35 orang, korban selamat 66 orang, dan korban meninggal yang sudah teridentifikasi sebanyak 23 orang. Dalam melakukan evakuasi, lokasi longsor ini menjadi kendala lantaran sulit dilewati alat berat. Sehingga untuk melakukan evakuasi menggunakan jalan darat. Untuk membantu pencarian, tim SAR Gabungan Gorontalo mendapatkan bantuan tambahan personil dari Basarnas Pusat dan Basarnas Sulawesi Utara. Dan pemirsa, untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi terkini dan juga update mengenai pencarian korban, rekan kami Samsul Ma'arif akan memberikan kabar terbaru untuk Anda. Silakan Samsul Ma'arif. Baik, kita pemirsa, hari ini adalah hari ketiga pasca bencana longsor yang terjadi di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dan hingga saat ini data yang kami peroleh dari Posko yang menyebutkan bahwa saat ini ada 23 orang yang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana ini. Kemudian ada 73 orang yang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, dan masih lebih dari 40 orang yang belum diketahui keberadaannya hingga saat ini. Dan dari pantauan kami tadi di Posko, saat ini memang masih ada warga yang datang untuk menginformasikan kepada tim SAR gabungan yang bersiaga di Posko tentang keberadaan keluarga mereka yang saat ini masih belum diketahui. Kan informasinya memang banyak warga yang berada di sekitar lokasi tambang emas ini yang longsor kemudian menyebabkan puluhan warga meninggal dunia. Dan untuk melakukan proses pencarian ada 1013 tim SAR gabungan yang dikerahkan yang terdiri dari berbagai unsur, ada dari tim SAR Basarnas sendiri, kemudian TNI, Polri, serta dengan tim SAR gabungan lainnya yang ikut melakukan proses pencarian di tempat ini. Dan untuk melakukan proses evakuasi jenazah yang saat ini masih terus dilakukan pencarian, tim SAR mengerahkan 1 unit helikopter karena memang jarak antara posko dengan lokasi bencana ada sekitar 27 km yang memang aksesnya hanya bisa ditempuh dengan proses evakuasi hanya bisa dilakukan dengan helikopter untuk lebih mudahnya karena karena rute yang sangat tidak bisa diakses dengan kendaraan roda 4 seperti itu. Dan saat ini informasinya bahwa ada beberapa lokasi yang memang dicurigai terdapat banyak korban, ada 6 titik bor di lokasi, ada titik bor 17, kemudian titik bor 18, titik bor 19, kemudian titik bor 1, 3, dan 9. Lokasi-lokasi inilah menjadi lokasi pencarian tim SAR untuk mencari apakah masih ada korban yang terjebak di dalam bencana longsor, karena memang informasinya masih banyak warga yang belum ditemukan hingga saat ini. Dan tentunya tim SAR gabungan masih terus melakukan proses pencarian, dan tadi Kepala Basarnas juga sudah datang untuk meninjau lokasi, dan informasi kami peroleh bahwa nantinya Basarnas akan mengerahkan 1 unit helikopter Karakal yang akan digunakan untuk membantu proses evakuasi. Dan jenazah-jenazah yang saat ini sudah ditemukan tentunya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo untuk menjalani proses identifikasi untuk mengetahui siapa, karena memang masih juga ada beberapa jenazah yang saat ini masih belum diketahui identitasnya. Sehingga ada 2 rumah sakit yang digunakan di tempat ini karena Rumah Sakit Bayangkara informasinya sudah tidak mampu menampung jumlah keseluruhan jenazah yang berhasil dievakuasi. Kemudian tim SAR gabungan yang melakukan proses pencarian dibagi menjadi 4 tim yang melakukan evakuasi, 16 orang melakukan evakuasi dengan menggunakan helikopter, kemudian 76 orang melaksanakan pencarian evakuasi di titik bor 1, 3, dan 9, kemudian 49 orang lainnya melakukan evakuasi di titik bor 17, 18, dan 19. Tentunya kita berharap agar
seluruh proses pencarian bisa berlangsung maksimal sehingga korban-korban yang saat ini masih dinyatakan hilang bisa ditemukan baik dalam kondisi selamat maupun tidak tentunya. Itu dulu laporan kami dari Gorontalo, kita kembali ke rekan-rekan di studio. Terima kasih Syamsul Ma'arif, informasi langsung dari Gorontalo. Kita mengharapkan proses evakuasi ini bisa berjalan dengan lancar dan juga korban yang hilang ini masih segera ditemukan. Pemirsa, sementara itu juga memang Kepala Kantor Pencarian SAR Gorontalo, Herianto, ini menerangkan pada saat kejadian, pemirsa, bahwa memang cuaca di desa Tula Bolo Timur pada Sabtu malam Minggu pagi ini diguyur hujan deras hingga mengakibatkan longsor di sekitar wilayah tambang ilegal. Kami hadirkan untuk Anda pemirsa, inilah kronologi bencana longsor tambang Suwawa Gorontalo pada tanggal 6 sampai 7 Juli 2024, tepatnya pada pukul 23. Ya, dan pada tanggal 7 Juli 2024, 164 personil tim penyelamat gabungan terdiri dari SAR Nasional, Polisi, dan TNI dikerahkan dalam upaya pencarian korban. Dan tim gabungan harus berjalan kaki selama hampir 5 jam untuk sampai ke lokasi pusat bencana. Hal tersebut disebabkan karena ada jembatan yang putus sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Dan kita lihat juga pada Minggu 7 Juli 2024, 6 korban ini berhasil dievakuasi oleh tim gabungan dan warga. Dan berikutnya, pada tanggal 8 Juli, Kepala KPP Gorontalo, Herianto, menyebut pencarian korban ini terkendala cuaca buruk, di mana hujan deras juga datang, sehingga juga menjadi salah satu hambatan dalam proses pencarian korban. Ya, sementara itu juga disebutkan oleh Kepala KPP Gorontalo, Herianto, untuk proses pencarian di lokasi kejadian juga sempat dihentikan untuk sementara waktu, mengingat saat itu kondisi cuaca yang buruk dan juga masih terjadi hujan, pemirsa. Dan juga bahkan berdasarkan keterangan rekan kami, Syamsul Ma'arif, memang kondisi medan untuk proses pencarian ini mengalami kendala dan sulit untuk diakses. Kemudian juga dari BNPB bahkan juga menghimbau warga agar bisa mewaspadai longsor susulan. Berbagai upaya juga sudah dilakukan oleh tim SAR, bahkan diterjunkan ada sejumlah helikopter untuk membantu proses evakuasi dan juga proses pencarian. Ya, menurut data dari Basarnas hingga Selasa sore pukul 4 waktu Indonesia Barat, jumlah korban terdampak mencapai 124 korban, 23 orang dinyatakan meninggal dunia, 35 orang dalam pencarian dan 66 orang selamat. Tidak hanya peristiwa yang hari Minggu terjadi dan memakan korban cukup banyak, pemirsa, sejumlah musibah juga terjadi di wilayah tambang Suwawa seperti yang terjadi pada 24 Maret 2014 di mana 5 penambang tradisional terkubur usai tambang emas yang mereka gali ambruk. Polisi juga sempat melakukan penutupan terhadap aktivitas tambang. Musibah lainnya juga terjadi pada tanggal 9 sampai 16 September 2019 di mana ada kebakaran hutan lindung yang ditempati oleh para penambang tradisional dan diketahui api ini mulai terlihat di titik bor 18 kemudian merambat ke hutan damar di titik bor 19. Lalu pada 2 Juli 2020 hujan deras menyebabkan longsor dan membuat ratusan penambang menyelamatkan diri. Namun sayang, 1 orang penambang tewas tertimbun longsor di titik bor 18 saat akan menyelamatkan rekannya. Selain itu sejumlah penambang tradisional juga terluka. Ya, musibah demi musibah, pemirsa, tidak menyurutkan niat ratusan orang untuk mencari peruntungan dengan menambang emas. Namun cara kerja yang terbilang masih jauh dari modern dan terjaga atau keamanannya ini kembali memakan korban. Tepatnya pada 7 April 2023, 4 penambang emas ini tertimbun tanah longsor saat mencari material tanah mengandung emas, pemirsa. Cuaca yang tidak bersahabat, bahkan juga ditambah dengan kontur tanah yang labil, menyebabkan para penambang beresiko tinggi terbukti terjadi pada 25 Mei 2024.
longsor terjadi di titik bor 17. Sejumlah bangunan semi permanen milik penambang tertimbun tanah. Peristiwa ini hanya berselang lebih kurang 43 hari dari peristiwa hari Minggu kemarin. Ya, tadi kita sudah melihat bersama bagaimana musibah yang terjadi di Suwawa, pemirsa. Sekarang kami akan mengajak Anda juga untuk mengenal lebih dekat bagaimana pertambangan yang ada di Bone Bolango, Gorontalo. Salah satunya ini, pemirsa, di wilayah Kecamatan Suwawa, di mana kecamatan ini terdapat 3 wilayah pertambangan, yaitu tambang emas Suwawa, kemudian juga ada tambang emas Bone Raya, dan juga ada tambang batu hitam Suwawa. Tambang emas di Suwawa ini mulai beroperasi pada tahun 1980-an. Kategori tambang yaitu pertambangan tanpa izin atau dikenal dengan istilah peti. Pertambangan ini dikelola secara tradisional oleh masyarakat dan belum berizin resmi. Di pertambangan Suwawa ini terdapat sejumlah titik bor, yaitu titik bor 1, 3, 9, 17, 18, dan Mohutango. Sebenarnya pertambangan di wilayah ini diberikan izin secara resmi dan dikelola oleh Gorontalo Mineral. Dan hingga saat ini berdasarkan informasi tidak ada kejelasan pemberian pengelolaan kepada masyarakat oleh Gorontalo Mineral. Tak heran beberapa kali terjadi. Baik pemirsa, sejumlah tetangga Peggy Setiawan di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Selasa siang berbondong-bondong mendatangi rumah dari Peggy. Ya, kami usai jeda juga akan berbicara langsung dan berbincang langsung pemirsa dengan Peggy Setiawan. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kuasa hukum dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon rencananya akan melaporkan saksi Aep dan Dede. Mereka menilai sosok Aep tengah memberikan keterangan palsu atau bohong sehingga kliennya harus dijatuhi hukuman seumur hidup. Aep merupakan saksi kunci yang melihat kejadian tersebut dan ketujuh terpidana yang tengah menjalani hukuman yaitu Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Rivaldi, Eko, dan Jaya, serta Sudirman. Kemudian juga Ruli Panggabean, kuasa hukum para terpidana, mengatakan kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti dan saksi. Selanjutnya, bukti dan saksi akan digunakan untuk proses novum peninjauan kembali. Tidak hanya itu, pihaknya sudah melaporkan pasreh, yaitu ketua RT ke aparat kepolisian dan menilai ketua RT tersebut berbohong saat memberikan kesaksian atau tidak berkata sesuai sebenarnya dan besok akan melaporkan Aep dan Dede ke Barreskrim Polri karena dianggap telah memberikan keterangan palsu. Hal serupa diungkapkan Dedi Mulyadi yang mendampingi ketujuh terpidana. Ia meyakini para terpidana tidak salah dan tidak terlibat. Dan pemirsa, selanjutnya kita juga akan mendapatkan informasi lebih lanjut bagaimana kemudian tindak lanjut dari pihak Polda Jawa Barat untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Rekan kami Rizka Salsabila akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Rizka. Iya, Agita, Putri dan juga pemirsa, memang dari Polda Jawa Barat sendiri ini belum memberikan keterangan apakah nantinya akan melanjutkan atau tidak. Namun dari Kapolri Jenderal Listio Sigit juga sempat menyampaikan bahwa pihaknya, bahwa dari kepolisian ini menghormati dan juga mematuhi dari putusan yang telah diambil oleh Hakim Tunggal yaitu Eman Sulaiman, yang mana dari pihaknya juga kepolisian ini masih menunggu salinan lengkap putusan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Tidak hanya itu, dari kuasa hukum ketujuh
pidana dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon 2016 yang ini akan juga melaporkan saksi Aep dan juga Dede ke Barreskrim Polri pada besok hari, yang mana menurut kuasa hukum Ruli Panggabean bahwa Aep maupun Dede ini memberikan keterangan palsu dan atau bohong yang juga merugikan kliennya, yang sehingga harus mendapatkan hukuman seumur hidup. Tidak hanya itu, dari pihaknya juga telah melaporkan Pasreh yang itu ketua RT ke aparat kepolisian, yang mana Ruli ini menilai bahwa ketua RT tersebut juga telah berbohong dan memberikan kesaksian ataupun berkata yang tidak benar. Tidak hanya dari Kapolri, namun juga ada dari Dewan Anggota Komisi 3 DPR yaitu Taufik Basari juga menyatakan bahwa kasus pengusutan kasus tewasnya Vina di Cirebon sendiri ini masih memang sudah bermasalah dari adanya, yang mana salah satu contohnya yaitu penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka, yang mana kemudian digugurkan oleh hakim tunggal yaitu Eman Sulaiman, yang mana dari keterangan hakim atau amar putusan yang mana perkara penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini gugur dikarenakan bukti yang dikumpulkan dari Polda Jabar ini kurang, yang mana hanya minimal 2 barang bukti tanpa adanya pemeriksaan bagi calon tersangka, yang mana seharusnya memang dilakukan sebelum calon tersangka ditetapkan sebagai tersangka. Namun Peggy sendiri ini sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dan juga kemudian langsung ditangkap pada 21 Mei 2024 silam. Namun kini Peggy sudah kembali ke Cirebon bebas bersama keluarganya dan menikmati ataupun menyambut keluarnya Peggy dari tahanan, yang mana dirinya juga tidak lagi dalam tangguhan Polda Jabar dan tidak menjadi seorang tersangka dalam pembunuhan dari Vina dan juga Eki. Demikian. Baik, Rizka Salsabila, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kami akan terus tunggu bagaimana perkembangan terbarunya. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kami nanti juga akan melihat apa upaya hukum lanjutan yang mungkin nanti akan dilancarkan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Dan juga kita akan lihat bagaimana pandangan Kompolnas terhadap evaluasi yang harus dilakukan sebagai bentuk kinerja dari Polri. Sesaat lagi. Peggy Setiawan akhirnya bisa menghirup udara segar usai Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan gugatan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dari Polda Jawa Barat. Hakim Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal mengatakan bahwa penetapan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki oleh Polda Jawa Barat tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Putusan tersebut secara otomatis menggugurkan status Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hasil putusan PN Bandung ini membuat publik mempertanyakan kredibilitas penegakan hukum yang dilakukan Polda Jawa Barat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghormati putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Tentunya kan kita harus menghormati putusan pengadilan. Jadi saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Polda Jawa Barat ya, melalui Kabid Humasnya. Untuk langkah selanjutnya tentunya akan menunggu hasil lampiran dari keputusan ataupun tembusan dari putusan tersebut supaya bisa ditindaklanjuti. Sementara Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro selaku Direktur Pidana Umum Barreskrim Polri menyatakan akan melakukan evaluasi. Dengan apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya kami penegak hukum tunduk dengan putusan yang sudah ada. Walaupun saya sampaikan bahwa putusan apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kita masih melihat sejauh mana proses yang ada. Karena kalau kita lihat dalam proses materi pra-peradilan tentu saja ada formilnya. Mungkin yang penyidik tidak melaksanakan formilnya. Walaupun kita belum, tetap kita pada prinsip adalah praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah. Kemudian apakah formil yang
seperti kita ikuti bersama bahwa hakim juga menyampaikan ada formil-formil yang tidak dipenuhi oleh penyidik. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu. Lantas, dengan bebasnya Peggy Setiawan, bagaimana kini nasib pengungkapan kasus yang terjadi di tahun 2016 tersebut? Dan bagaimana pula nasib 7 terpidana pembunuhan Vina yang mendekam di penjara? Tim TV One mengabarkan. Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang dibacakan oleh Hakim Eman Sulaiman pada hari Senin kemarin bukan hanya berarti melepaskan status tersangka yang selama ini melekat di diri Peggy Setiawan, tapi juga artinya membuat publik bertanya bagaimana sebenarnya selama ini kredibilitas dari penegakan hukum yang terjadi di Polda Jawa Barat. Dan berarti juga harus ada evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh mengenai proses penegakan hukum ini. Kita akan bahas mengenai hal ini. Sudah hadir para narasumber di samping saya. Yang pertama saya akan perkenalkan selaku kuasa hukum Peggy Setiawan yang bukan hanya bercerita nanti bagaimana langkah ke depannya, tapi juga akan sedikit flashback mengingat kembali apa yang terjadi semalam, apa yang dilakukan oleh beliau sebagai kuasa hukum bersama rekan-rekan kuasa hukum lainnya saat menanti Peggy keluar dan juga apa yang disampaikan oleh Peggy pada saat itu. Ada Bang Nicholas Kilikili. Selamat malam Pak Nicholas. Selamat malam. Baik, dan juga akan melihat dari sudut pandang hukum pidana ada Pak Ahyar Salmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ahyar. Selamat malam Putri. Baik, dan kita sepertinya juga sudah terhubung dengan Peggy Setiawan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Peggy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu. Baik, Mas Peggy selamat sudah bisa menghirup udara bebas juga pada malam hari ini. Apa aktivitasnya yang dilakukan barusan? Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu. Aktivitas hari ini saya lumayan cukup sangat melelahkan Bu, padat sekali karena sambutannya luar biasa dari mulai saya waktu di Basecamp di Bandung itu luar biasa sampai dengan saya saat ini di rumah di Cirebon itu sangat luar biasa. Antusiasme itu sangat luar biasa. Saya sangat terharu dan bangga. Siap. Mas Peggy, siapa saja yang menyambut? Keluarga sudah pasti, kuasa hukum juga. Siapa saja? Ada pihak-pihak lain juga yang menyambut kedatangan Mas Peggy? Yang menyambut itu luar biasa, banyak sekali dari pihak elemen masyarakat setempat, elemen masyarakat sekitar, para lurah, para kades, alhamdulillah para camat, ketua desa, dan semua ketua RT RW datang semua, alhamdulillah Bu, para netizen semua, alhamdulillah, para masyarakat tuh ya luar biasa. Alhamdulillah pada hari ini sampai detik ini pun di rumah saya itu masih penuh, masih ingin menyaksikan ya alhamdulillah kehadiran saya gitu. Siap. Mas Peggy, apa yang dirasakan ketika kemudian mulai dari kemarin dibebaskan semalam begitu banyak orang yang menyambut, termasuk juga hari ini rumah yang mungkin biasanya sepi begitu kan, tapi kita lihat seperti yang digambar kami tayangkan, begitu banyak orang ingin semuanya bertemu Mas Peggy, ingin semuanya memberikan selamat. Apa yang Mas Peggy rasakan? Alhamdulillah yang saya rasakan itu sangat-sangat luar biasa. Saya tidak mengira bakal seheboh ini, saya tidak akan mengira bakal seluar biasa ini. Saya sangat luar biasa. Saya bangga dengan masyarakat di sekitar rumah saya, masyarakat Cirebon dan sekitarnya dan masyarakat seluruh Indonesia yang benar-benar dukungannya luar biasa kepada saya. Terima kasih banyak semuanya. Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata, yang mungkin karena saking bahagianya saya itu saat ini. Mas Peggy, terus terang saja setelah adanya kasus ini, setelah Mas Peggy dibebaskan, ini Mas Peggy dipandang sebagai sosok yang berbeda oleh publik, dipandang sebagai orang yang berbeda oleh masyarakat. Mas Peggy dianggap sebagai simbol orang kecil, masyarakat biasa, masyarakat yang lemah, tapi bisa kemudian menang saat melawan kekuasaan. Gimana Mas Peggy perasaannya? Alhamdulillah perasaan saya sangat luar biasa, sangat terharu, dan saya juga alhamdulillah ini semua berkat semua doa keluarga saya, doa orang tua saya, doa TV One yang luar biasa, sangat luar biasa dari awal pertama itu sangat mendukung saya. Mereka tidak kenal lelah untuk selalu standby di Polda itu, waduh luar biasa ya, bangga sekali saya bisa buat kru semuanya, buat TV One yang semuanya luar biasa itu, dan terutama buat seluruh keluarga saya, keluarga besar saya, semua kuasa hukum saya, dan mereka bekerja luar biasa siang malam
mereka pantang lelah, tidak ada lelahnya, luar biasa. Mereka sungguh luar biasa, dan yang paling utama adalah kekuatan doa kepada apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu alhamdulillah. Mas Peggy, setelah semalam keluar, kami mendengar Mas Peggy ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolri, kemudian mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi, kemudian juga Pak Prabowo, Presiden terpilih. Mengapa mengucapkan terima kasih kepada sosok-sosok itu? Apa alasannya? Karena ternyata di Indonesia itu masih ada keadilan yang bisa ditegakkan. Karena melalui semuanya itu, terima kasih banyak. Karena maka dari itu saya tidak pernah berhenti untuk mengucap terima kasih banyak pada beliau sekalian. Iya, Mas Peggy, apa sih yang paling ingin dilakukan semalam ini ketika kemudian bebas keluar dari tahanan? Apa yang paling ingin ditemui dan juga dilakukan? Yang pertama, saya ingin sekali menemui keluarga saya, terutama mama, memeluk beliau, bersujud di hadapan beliau dan bapak saya dan seluruh keluarga saya yang ada di Cirebon, dan semua orang-orang yang sudah mendukung saya, terutama pihak PH saya dan semua masyarakat Indonesia, masyarakat sekitar rumah saya, masyarakat Cirebon dan semua masyarakat Indonesia dan para netizen. Itu saya pertama. Dan sudah terkabul, sudah terwujud tadi, karena yang kami lihat ini sampai ibunda tercinta menyuapi Mas Peggy saat makan siang, begitu ya Mas Peggy? Ya benar, alhamdulillah benar, semua itu alhamdulillah. Saya juga masih tidak nyangka sampai saat ini. Apa yang membuat Mas Peggy tidak menyangka? Ini seperti mimpi. Ketika Mas Peggy ini seperti mimpi, karena saya itu orang tidak mampu. Ya, silakan diteruskan. Ya, Bu. Ya, silakan diteruskan. Ya, karena saya masih tidak menyangka, karena saya itu dari awal saya itu adalah masyarakat yang tidak mampu, masyarakat miskin yang tidak mampu untuk menyewa pengacara, yang mungkin tidak mampu. Pikiran awal saya mungkin saya bakalan seperti nasib yang sebelum-sebelumnya. Tapi alhamdulillah berkat doa semua kedua orang tua, doa kedua orang saya, doa seluruh semua orang-orang yang sudah menyayangi saya, alhamdulillah Allah mengabulkan semua doa saya dan doa keluarga saya dan doa seluruh masyarakat Indonesia dan doa semua orang-orang baik. Sampai dengan saat ini saya bisa selamat dan bisa kembali pulang ke Cirebon dan bisa kembali mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Mas Peggy mengatakan ini bagaikan mimpi, masih nggak percaya. Artinya apakah ketika masih dalam tahanan, Mas Peggy sama sekali tidak terbayang untuk bisa bebas pada saat itu? Bukan tidak terbayang, justru saya selalu dalam setiap hari selalu terbayang, yakin 100% bahwa saya bebas karena saya merasa tidak bersalah. Namun ini saya merasa gini, saya itu orang kecil melawan orang yang gede besar itu, jadi ya saya pesimisnya seperti itu. Baik, Mas Peggy, apalagi kemudian Mas Peggy ketika banyak sekali suara yang memberikan dukungan untuk Mas Peggy. Masyarakat termasuk juga banyak sampai ratusan, ini Bang Nicholas tadi bercerita kepada saya, sampai ratusan jumlah pengacara yang ada di belakang Mas Peggy ingin membela Mas Peggy dan juga memperjuangkan nasib Mas Peggy. Ya alhamdulillah saya sangat bersyukur dan saya sangat-sangat mengapresiasi karena itu perjuangan mereka itu tanpa pamrih. Saya tidak pernah sedikit pun memberikan sepeser apapun kepada mereka, namun mereka dengan senang hati, dengan hati yang tulus, jiwa yang tulus, mau untuk membantu saya untuk bisa menegakkan keadilan dan sampai dengan saat ini perjuangan mereka alhamdulillah, perjuangan beliau, perjuangan semuanya bisa sampai dengan detik ini akhirnya bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua PH saya dan seluruh elemen masyarakat Indonesia yang ada di dunia ini yang sudah mendoakan dan melakukan yang terbaik untuk saya. Amin. Mas Peggy, kalau sekarang sudah bebas, sudah bisa berkumpul dengan keluarga, orang-orang terdekat, apa yang masih Mas Peggy ingat dari masa-masa yang Mas Peggy kemarin alami yang dijalani pada saat masih ada dalam tahanan? Ya, pertama waktu saya masih di dalam itu saya selalu bermimpi terus ketemu keluarga, mengulang-ulang masa lalu yang masa-masa indah bersama keluarga. Yang di dalam itu momen itu tidak pernah saya dapat. Jadi saya sangat rindu, sangat kangen sekali. Maka dari itu saya setiap hari pengen selalu
mengingat-ingat masa lalu agar supaya saya selalu berdoa supaya ya Allah kapan saya bisa mengulangi lagi masa-masa indah itu. Dan namun pada akhirnya kemarin saya bisa, sampai dengan hari ini saya bisa mengulangi masa-masa indah itu kembali berkat pertolongan Allah dan berkat pertolongan semua orang-orang baik yang sudah mau membantu saya. Ya, selain membayangkan ingin segera bebas, apa yang Mas Peggy lakukan ketika ada di dalam tahanan, Mas? Alhamdulillah sejak dari pertama awal kali masuk saya selalu berbuat baik kepada semua orang, bukan berbuat baik namun saya selalu berusaha untuk selalu menjaga kekompakan, selalu menjaga lisan, selalu menjaga tata krama, selalu menjaga perbuatan saya. Misalkan contoh, saya tidak ingin menyakiti atau menyentuh sedikit orang lain sedikit pun, karena saya merasa ya kita sama-sama sedang berada dalam duka, suasana duka, sedang berada dalam masalah yang kita jalani bersama-sama. Dan alhamdulillah di dalam sana saling mensupport, saling mendukung dan saling mengingatkan satu sama lain tentang lebih giat lagi ibadahnya, tentang lebih semangat dan tukar pikiran sih, gitu aja. Ya. Mas Peggy, mohon maaf kami tidak ingin membangkitkan kenangan buruk Mas Peggy, bukan itu maksud kami, tapi kami ingin juga tahu bagaimana kemudian sikap, bagaimana perlakuan polisi kepada Mas Peggy pada saat menjalani tahanan ataupun saat diperiksa. Ya, alhamdulillah. Pertama-tama waktu diperiksa itu ya saya sempat mengalami pemukulan sedikit, tapi itu dari pihak saya dan pihak keluarga saya sudah mengikhlaskan karena itu wajar. Itu mungkin udah wajar, jadi saya udah mengikhlaskan adanya sedikit pemukulan itu dan adanya semacam itu, saya ikhlaskan semua, saya biarkan. Yang penting saya sekarang sedang menikmati hasil doa-doa keluarga saya, doa-doa semua orang-orang yang menyayangi saya dan doa-doa semua seluruh elemen masyarakat Indonesia. Dan untuk di dalam di Tati, terutama waktu di ruangan itu saya sangat luar biasa. Pihak-pihak yang penjaga itu, pawas-pawas dan rekan-rekannya dan lain tim koleganya itu sangat baik-baik sekali. Mereka sangat luar biasa memperlakukan saya, melakukan tahanan yang lain. Mereka selalu menjadi penyemangat bagi kami di dalam, dan mereka selalu memberikan motivasi dan bimbingan keagamaan yang luar biasa. Terutama mereka semua selalu mengingatkan kami untuk lebih dekat ibadah. Hampir setiap hari kami melakukan yasinan dan itu luar biasa. Kami selalu menjaga kekompakan satu sama lain dan selalu hidup senang bareng-bareng, sedih bareng-bareng dan tertawa juga bareng-bareng. Alhamdulillah itu. Jadi itu kenangan yang tidak akan pernah saya lupakan. Baik, Mas Peggy mengatakan mendapatkan perlakuan yang cukup baik ketika di dalam tahanan, tapi tadi juga sempat bercerita ada pemukulan dilakukan pada saat pemeriksaan. Walaupun Mas Peggy mengikhlaskan, tapi bisa bercerita kepada kami, pemukulan seperti apa? Apakah cukup lama durasi penyiksaannya dan di bagian tubuh mana yang dipukul ini? Oh tidak. Ya, itu cuma sedikit bagian sedikit. Jadi ya sudah, saya sudah tidak ingin membahas itu lagi karena itu hanya sedikit dan saya sudah menjelaskan seperti itu. Baik, kami juga tidak ingin membuka kembali kenangan buruk Mas Peggy mengenai hal ini. Tapi Mas Peggy, kalaupun sekarang ini Mas Peggy sudah menghirup udara bebas, sudah keluar dari tahanan, tapi kasus ini juga masih terus dalam pemeriksaan. Bagaimana jika kemudian pihak kepolisian ingin kembali memeriksa Mas Peggy? Saya serahkan semuanya pada kuasa hukum saya, ya biarkan mereka yang akan menjawabnya. Baik, kuasa hukum ya. Apakah sudah konsultasi dengan kuasa hukum sejauh ini? Apakah ada rencana untuk menggugat pihak kepolisian? Apakah ada rencana juga untuk meminta ganti rugi? Sudah ada diskusi mengenai hal ini? Kalau masalah itu saya belum tahu karena saya saat ini masih dalam menikmati euforia ini dan saya masih menikmati berkumpul bareng keluarga. Jadi saya untuk masalah itu saya belum tahu. Baik, untuk itu nanti mungkin karena saya juga bersama dengan kuasa hukum dari Mas Peggy, nanti mungkin saya juga bisa bertanya dengan kuasa hukumnya. Tapi Mas Peggy, sempat juga kami ini mendengar cerita. Kami sekali lagi kami bukan bermaksud untuk kembali mengulang apa yang terjadi pengalaman buruk Mas Peggy, tapi setidaknya ini juga perlu dijelaskan kepada masyarakat. Nah, kami juga mendapatkan informasi bahwa pada saat diperiksa ataupun juga mungkin ditahan, Mas Peggy ini sempat diminta untuk memberikan tanda tangan ataupun juga cap sidik jari di kertas-kertas kosong, Mas. Pernah seperti itu? Oh itu iya memang pernah.
Cuman ya saya selebihnya itu biarkan kuasa hukum aja, kuasa hukum saya yang berbicara itu. Baik, kami juga sempat mendapatkan informasi Mas Peggy sempat mengalami masa-masa tertekan ketika ada di dalam tahanan. Bagaimana Mas mengatasinya? Ya, masa-masa tertekan itu karena saya tuh batinnya itu masih sedih karena saya harus berpisah sama keluarga saya, harus jauh keluarga saya tidak bisa melihat dan mendengar kabar keluarga saya. Selebihnya seperti itu sih rasa sedihnya. Ya, Mas Peggy ini kan berpisah dengan keluarga, begitu sedih, begitu tertekan, tapi kemudian juga harus menjalani tes psikologi. Nah, pada saat melakukan tes psikologi ini, Mas Peggy apa saat itu yang dirasakan? Bagaimana kondisi fisik dan juga kondisi pikirannya? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja atau sebenarnya juga merasakan tekanan saat melakukan tes psikologi itu, Mas? Pada waktu saat itu saya sempat agak ngantuk, jadi kurang fit badan juga. Tapi ya alhamdulillah masih sedikit sehat lah. Seperti itu kurang lebihnya sih. Mas Peggy masih ingat pada saat tes psikologi diberikan pertanyaan apa saja? Itu agak lupa sih Bu. Yang penting yang saya ingat itu ada puzzle, suruh nyusun puzzle itu sih yang penting. Terus ada pertanyaan-pertanyaan yang ya saya lupa sih materi itu apa. Gitu. Nyusun puzzle? Agak situ lupa sih Bu. Baik, nyusun puzzle kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Terus juga ada Siap. Terus juga ada apa, Mas? Tentang masa lalu gitu. Tentang masa lalu pertanyaan itu. Ya tentang pertanyaan tentang masa lalu seperti itu. Baik, pertanyaan-pertanyaan tentang masa lalu. Tapi pada saat kemudian akan melakukan tes psikologi dan sebagainya, ini selama 2 hari kan Mas pada waktu itu, tidak ada tekanan yang diberikan kepada Mas Peggy, tidak ada intimidasi Mas? Kalau intimidasi tidak ada sepertinya. Jadi tidak ada tekanan, Mas Peggy diberikan waktu seleluasanya untuk bisa menyelesaikan soal-soal tersebut, begitu? Siap. Tapi kondisi fisik pada saat itu sedang tidak baik, begitu? Sedang mengantuk dan juga mungkin lelah. Iya, Oke, lelah. Pikirannya juga lelah, Mas? Iya. Pikirannya juga lelah? Iya. Ada perasaan tertekan pada saat itu? Ya. Enggak baik. sih, alhamdulillah. Biasa aja sih. Baik. Sedikit. Mas Peggy, apa sejauh ini sebenarnya yang Mas Peggy ketahui dari kasus tewasnya Vina dan Eki ini? Saya sama sekali tidak tahu apa-apa dan karena saya kenal sama korban saya tidak pernah kenal dan tidak pernah tahu seperti apa orangnya, jadi saya tidak pernah tahu apa-apa. Jadi Mas Peggy tidak mengenal 2 korban ini, baik Vina ataupun Eki? Benar. Tidak mengenal sama sekali. Ya, tapi Mas Peggy pada saat itu pernah ya mendengar bahwa ada berita ada 2 remaja tewas di tempat itu, pernah mendengar pada tahun 2016 lalu? Itu dari pihak keluarga sih Bu. Dari pihak keluarga? Karena kan rumah saya kan pernah digerebek gitu, jadi pihak keluarga nelpon gitu. Siap. Ya, baik. Nah, kemudian Mas Peggy juga apakah mengetahui ketika ada penggeledahan di rumahnya sampai motornya disita, mendapatkan informasi soal itu? Itu ditelepon sama pihak mama, pihak keluarga, jadi ya seperti itu. Dia bilang bahwa ada penggerebekan gini seperti itu sih Bu. Apa yang disampaikan pada saat itu oleh mamanya Mas Peggy? Ya waktu pertama sampaikan kalau ada rumah ada penggerebekan polisi membawa motor gitu. Terus ya selebihnya itu kurang lebih seperti itu. Baik, Mas Peggy, setelah saat ini bebas, tadi juga sudah mengatakan ada beberapa pertanyaan yang saya tanya, mungkin kuasa hukum yang lebih tahu. Tapi Mas Peggy punya rencana tidak? Apa yang akan dilakukan segera? Untuk masalah apa Bu? Untuk kehidupan Mas Peggy tentunya, ya, baik kehidupan Mas Peggy ataupun juga yang ada hubungannya dengan kasus ini. Oh iya. Ya. Terutama untuk kehidupan saya, karena saya ingin, alhamdulillah saya udah kembali ke rumah, bisa kumpul dengan keluarga dan untuk selanjutnya saya ingin melanjutkan
pekerjaan saya, melanjutkan mimpi dan cita-cita saya, dan melanjutkan semua hidup saya bisa kumpul lagi bersama keluarga. Dan untuk misalkan masalah itu saya tidak mau berbicara banyak karena saya tidak sama sekali tidak mengenal mereka, dan saya turut berduka cita aja seperti itu. Baik, Mas Peggy, terima kasih sudah meluangkan waktu. Kami dengar juga kabarnya akan ada pengajian ya Mas di rumahnya. Apakah sudah berlangsung? Oh, itu belum, Bu. Jadi kita menunggu dari arahan dari tim kuasa hukum dulu bagaimana caranya nanti. Soalnya mereka kan ingin diundang semua, Bu. Baik, Mas Peggy, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa berbagi cerita dengan kami setelah kebebasannya semalam. Selamat menikmati waktu bersama keluarga, bersama orang-orang terdekat yang selama ini memang menjadi sosok-sosok yang Mas Peggy kangeni. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Terima kasih banyak, Bu. Selamat malam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, pemirsa, tadi kita sudah mendapatkan cerita dari Peggy Setiawan, apa aktivitasnya, apa kegiatannya setelah bisa menghirup udara bebas setelah dibebaskan pada Senin malam kemarin. Tadi juga sudah sempat saya perkenalkan, di samping saya para narasumber ada Bang Nikolas Kilikili selaku kuasa hukum dari Peggy Setiawan, kemudian juga ada Pak Ahyar Salmi selaku pengamat hukum pidana, dan juga kita punya satu narasumber lainnya, Komisioner Kompolnas yang juga bergabung dalam perbincangan ini melalui daring, ada Bapak Albertus Wahyu Rudanto. Pak Wahyu, selamat malam Pak. Selamat malam Mbak. Baik, selamat malam, Mbak. Baik, selamat malam Pak Wahyu. Sepertinya dalam perjalanan Pak Wahyu, terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kegiatannya. Nanti Pak Wahyu bisa bercerita, bisa berikan pandangan, Pak Ahyar Salmi juga. Tapi Bang Nikolas, tadi saya sudah sempat bertanya, apa langkah berikutnya dari Peggy Setiawan? Kalau kata Peggy, pengacara saya yang tahu, kuasa hukum saya yang tahu. Bang Nikolas mungkin bisa jelaskan. Ya, jadi langkah hukum berikutnya kami tim penasihat hukum, karena kami banyak, kami harus berkumpul lagi untuk berdiskusi langkah hukum selanjutnya. Yang pasti bahwa kami akan gugat secara perdata, harusnya bisa masuk di dalam gugatan kami, permohonan kami kemarin sebetulnya. Cuma setelah kami pikir-pikir, kita pisahkan aja, kita fokus untuk kebebasan Peggy dulu. Yang penting Peggy bebas dulu, setelah itu kami juga baru kami gugat secara perdata kerugian material dan imaterial. Baik, sudah ada hitung-hitungannya karena kami juga sempat membaca, dapatkan informasi begitu, ada yang kemudian kalau andai kata motornya ini diambil secara uang sewa dihitung dan sebagainya, sudah ada hitung-hitungan mengenai hal itu? Itu belum. Itu belum. Jadi nanti itu tadi saya bilang, karena kami banyak, belum sempat dikumpulkan. Kemungkinan pada saat nanti pengajian di Cirebon nanti, semua tim lawyer akan hadir di sana. Baik. Nah, di situ kami akan bicarakan soal ini nanti. Baik, kapan rencananya Bang pengajiannya ini? Saya pikir tadinya kami dapatkan info hari ini, tapi ternyata bukan ya? Kapan Bang rencananya? Bukan, rencananya mungkin dalam 1-2 hari ini. Oke, dalam 1-2 hari nanti ya. Bang, cerita lebih lanjut lagi, Pak Ahyar juga, termasuk Pak Wahyu juga, kita akan bahas juga bagaimana sebenarnya evaluasi dilakukan seharusnya oleh pihak kepolisian dan pengawasan dari Kompolnas sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Baik, pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan Pak Ahyar Salmi dengan dibebaskannya Peggy ini, kemudian juga status tersangka ini terlepaskan darinya. Begitu kemarin kita dengarkan putusan dari Hakim Eman Sulaiman. Apa konsekuensinya bagi Polda Jabar dalam menyelesaikan kasus yang juga harus terus menguak siapa kemudian yang harus kembali bertanggung jawab terhadap kasus tewasnya Vina dan Eki, terutama ada 3 DPO ini, artinya semuanya balik dari kembali menjadi 0 untuk mencari 3 DPO tersebut, atau seperti apa Pak Ahyar? Ya, harus dimulai lagi dari 0. Kasus ini, dan itu kewajiban pihak kepolisian untuk mengungkap yang 3 orang ini. Paling tidak kan ada peristiwa tindak pidana ini tentang pembunuhan yang diduga juga ada pemerkosaannya. Ini matinya Vina dengan pacarnya itu kan tidak wajar. Tentu ada penyebabnya, ada yang membunuh tentunya. Kecelakaan bukan, tentu ada yang membunuh. Yang membunuh itu tentu manusia. Nggak mungkin yang bukan manusia yang membunuh. Ataukah binatang, hewan yang makan, lain persoalan kan. Ini tentu manusia. Inilah yang dicari. Harus dicari siapanya. Nah, ini menurut saya pelajaran yang sangat berharga yang harus dipetik oleh pihak kepolisian. Persoalan formalitas. Jangan ini diabaikan. Ikutin prosedur itu. Prosesnya tuh ikutin bagaimana sih aturan. Nah, ini
saya melihat ini memang agak runyam sedikit. Kenapa? Yang saya dengar mungkin Bung Nicholas nanti bisa yang sudah membaca putusan yang tahun 2000 terhadap yang ber-8 orang itu, apakah ada yang di dalam diktumnya ataukah di dalam pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh pengadilan, PN, PT atau Mahkamah Agung, ini ada 3 buron yang harus dicari, 3 lagi yang diduga pelaku yang harus dicari. Kalau nggak salah di situ ada alamatnya. Jadi yang dicari itu nanti tentu harus sesuai dengan bunyi putusan. Ini yang agak repot menurut saya. Ini kan sudah mulai nih. Ini kemarin itu kalau saya mengamatin hakim tidak masuk ke sana. Kalau kita kan dalam istilah perdata itu persona standi in judicio-nya tentang orangnya, status orang kan nggak dibahas kemarin. Ya. Apakah Peggy namanya berbeda di dalam putusan dengan yang ada di dalam dakwaan? Ke surat dakwaan, kemudian dakwaan tersangka, kemudian mengenai masalah ciri-ciri, kemudian mengenai masalah alamat. Ini menurut saya ini suatu handicap buat kepolisian yang harus benar mencari tempat. Kalau nggak ada tempat yang sama itu, ini akan di pra-peradilan lagi nanti. Kalaupun lolos di pra-peradilan, tentu akan ada lagi tahap berikutnya di eksepsi mengenai masalah, karena berkaitan nanti di dalam kalau sampai dibuat dakwaan oleh penuntut umum, inilah namanya syarat formalitas. Syarat formalitas itu ada nama, alamat, segala macam yang nggak begituan kan. Kalau ini berbeda, ini gimana dengan putusan? Nah oleh karena itu saya berpikir ini, nggak tahu, bisa saja ini keliru, tapi mudah-mudahan ada juga teman-teman bapak-bapak kita dari pihak kepolisian coba lihat. Apakah mungkin untuk memperbaiki dulu putusan dari Mahkamah Agung Pengadilan ini tadi? Enggak bisa secara hukum. Pihak kepolisian mengatakan kan sempat terlontar kata yang sudah diralat oleh, kita bahas juga di sini tempo hari itu, bahwa 2 ini adalah fiktif. Enggak bisa. Putusan pengadilan kalau memang dibunyikan di situ, saya belum membaca ini. Ya. Sekiranya dibunyikan, yang bisa merubah putusan pengadilan adalah pengadilan yang setingkat. Karena ini sudah inkrah, tentu sempat ke tingkat Mahkamah Agung. Langkahnya di situ adalah peninjauan kembali tentunya. Tinggal persoalannya kita, siapa yang melakukan peninjauan kembali? Ini yang saya juga berpikir nih. Di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi, jaksa ini nggak boleh PK. Yang saya nggak setuju sebenarnya, karena fairness-nya nggak ada di situ. Karena terpidana bisa PK, kenapa pihak kejaksaan nggak boleh PK? Saya nggak setuju dengan putusan MK ini, tapi itu putusan yang final and binding ini tadi nggak boleh. Jadi bagaimana ini? Terkunci menurut saya di situ. Kalau ini nanti dibilang sama nggak putusan yang harus dilaksanakan, tentu yang dieksekusikan bunyi putusan yang ada di dalam diktumnya itu. Kalau memang berbunyi di situ, bagaimana pelaksanaannya? Ini juga kemarin itu belum masuk ke sana. Baru dalam prosedur, apakah ditetapkan DPO sudah pernah nggak dipanggil? Kemudian 2 poin pokok kan DPO, kemudian orang jadikan tersangka, pernah nggak dia itu diperiksa? Baru sampai di situ. Belum sampai berbicara bagaimana identitas orang yang dipanggil di dalam DPO, bagaimana identitas orang yang diperiksa. Apakah sama dengan putusan atau tidak? Ini menurut saya perlu kita dengan jernih melihat bagaimana solusi hukum kita terhadap hal ini. Nah, oleh karena itu, tentu kan bermula ini ada dari kasus 2016. Tentu hakim memutus nama-nama yang 3 orang yang masih belum ditemukan di saat itu, tentu nggak mungkin dikarang saja. Berasal dari dakwaan dari JPU. Dakwaan JPU ini pasti berasal dari berkas perkara yang disiapkan oleh penyidik. Paling tidak di dalam resume kalau berkas perkara covernya ada tuh. Siapa, alamat apa tuh ada di dalam cover di situ dimuat. Nah, dia nggak bisa keluar dari situ. Nah, ini memang kalaulah boleh saya mengatakan, ini kalau ibarat orang menjahit pakaian, ini bahannya sudah digunting. Tinggal menjahitnya lagi, tukang jahitnya berbeda dengan yang mengunting yang dahulu. Ini enggaklah mudah supaya cocok dengan badan yang kayak begitu. Ini agak sulit. Saya sendiri juga berpikir selalu juga, bukan kita. Saya inginnya adalah
hukum orang yang melakukan pembunuhan itu. Baik. Jangan kita menghukum orang yang tidak melakukan pembunuhan itu. Baik. Itu yang harus kita cari kan. Nah ini udah ibaratnya udah tergunting ini di dalam berkas. Bagaimana caranya memperbaiki? Dalam putusan adalah PK. Baik. Pihak kepolisian dengan ini tidak. Malahan saya juga berpikir, Putri, ini di dalam selalu saya juga ngelihat jalan solusi kita. Mungkin nggak kita tiru dengan masalah PK, peninjauan kasasi. Kasasi itu ada yang biasa, ada yang untuk kepentingan hukum. Yang di sini dilakukan oleh Jaksa Agung. Mungkin juga nggak PK itu nanti PK untuk kepentingan hukum. PK yang untuk kayak begitu kan, karena yang kalau sekarang ini dengan putusan MK nggak bisa nih pihak kejaksaan ke bawahnya ini. Tapi bagaimana nih merubah ini? Bisa nggak kita robah? Ini putusan pengadilan loh. Itu kendalanya juga nanti untuk ini terhadap orang yang bertiga. Oleh karena itu mudah-mudahan pihak penyidik kita dapat menemukan nama-nama yang sesuai dengan ciri dan alamat yang ada di dalam putusan yang semulanya harusnya begitu. Bermula dari berkas perkara yang diserahkan tahap 1 oleh pihak kepolisian ke kejaksaan, jaksa membuat dakwaan, itulah yang diambil oleh pengadilan. Baik, Pak Ahyar. Nanti kita lanjutkan kembali, termasuk juga Pak Wahyu bisa berikan pandangan mengenai hal ini dan juga evaluasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi setelah jeda, kami sudah kembali. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi putusan dari pengadilan yang membebaskan Peggy dan juga mengabulkan gugatan dari Peggy Setiawan. Polri menghormati putusan dari hakim dan juga akan menindaklanjuti mengenai hal ini. Tentunya kan kita harus menghormati putusan pengadilan. Jadi saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Polda Jawa Barat ya, melalui Kabid Humasnya. Untuk langkah selanjutnya tentunya akan menunggu hasil lampiran dari keputusan ataupun tembusan dari putusan tersebut untuk supaya bisa ditindaklanjuti. Dan Karopenmas Divisi Humas Polri juga memberikan pandangannya mengenai kasus ini, terutama juga putusan ini sudah ingkrah pada tahun 2016 silam. Kita akan dengarkan bersama. Dengan kasus awal ya, itu sudah ingkrah. Ya, terkait yang penanganan awal sudah ingkrah. Konteksnya ini terkait dengan pertanyaan tadi, hasil pada putusan. Tentunya tadi asistensi yang dilaksanakan oleh Barreskrim Polri sudah dilaksanakan. Terkait dengan hal ini tentu kami tunduk dan patuh pada putusan Hakim Tunggal pada sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Tindak lanjutnya apa? Tentu tindak lanjutnya adalah melakukan langkah-langkah untuk menjalani pada putusan Hakim Tunggal tersebut. Itu. Kita sudah mendengarkan tadi pernyataan dari Kapolri dan juga Karopenmas. Pak Wahyu sudah berada bersama kita di sini. Terima kasih tadi juga sudah sempat Zoom saat perjalanan menuju ke sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Pak Wahyu, mungkin bisa dijelaskan juga langkah-langkah pihak kepolisian berikutnya, karena kita juga di sini tadi sesuai dengan tema bahasan kami adalah melihat bagaimana kemudian pihak dari kepolisian ini melakukan evaluasi terhadap kesalahan prosedur yang memang secara formalitas ini salah dan buktinya memang kemarin Peggy akhirnya dibebaskan dari hasil pra-peradilan kemarin. Silakan Pak Wahyu. Jadi terima kasih Mbak Putri. Posisi Kompolnas kan sebagai pengawas fungsional Polri, sehingga putusan hakim itu saya kira pertama harus dihormati jelas. Yang kedua itu harus menjadi pelajaran berharga. Karena kalau sampai Polri kalah di pra-peradilan, berarti ada sesuatu yang salah. Karena pra-peradilan itu kan memang suatu jalur yang secara yuridis dibenarkan, diakui dan harus dilakukan ketika ada keberatan dalam prosedur yang harus dilakukan. Nah, Komnas punya dua catatan. Yang pertama tentu harus ada evaluasi terhadap penyidik. Kalau Mbak Putri ingat beberapa waktu yang lalu Komnas sudah mendesak untuk dilakukan audit investigasi penyidik ya. Itu sebetulnya kita ingin melihat sebetulnya ada masalah tidak ketika proses dulu. Ya, sudah dilakukan oleh Polri, kita sudah menerima hasilnya dan beberapa catatan yang memang tidak bisa semua dibuka di publik, tetapi kita sudah memberikan beberapa catatan. Salah satunya kemudian ada dari Mabes kan melakukan supervisi. Nah, tetapi pada faktanya kan tetap
pra peradilan kalah, berarti masih ada sesuatu yang nggak betul. Tapi kami juga melihat dari kemarin pertimbangan hakim itu ada poin-poin yang dalam pandangan Kompolnas harus ada juga evaluasi terhadap regulasi yang ada setelah Perkop dari Perpol. Ini mungkin ada ahli hukum bisa menjelaskan karena di situ ada salah satu amar putusan hakim tunggal yang mulia hakim itu kan menyatakan bahwa pembatalan dan tidak sahnya salah satunya karena tidak melakukan pemeriksaan pada calon tersangka. Karena ada istilah baru lagi, ada istilah calon tersangka. Setahu kami kalau ada yang ada hanya saksi, ahli dan tersangka. Nah, ini kan menarik kalau ahli hukum bisa mengkaji. Artinya jangan sampai nanti dalam periode berikutnya akan ada masalah baru lagi. Karena kalau itu terjadi berarti semua calon tersangka harus diperiksa lagi. Ini salah satu saja. Tapi ada beberapa poin yang sekarang sedang kita diskusikan di internal kita dan kita juga mengundang beberapa ahli-ahli hukum untuk memberikan masukan ke Polri. Tetapi selain ini penyidiknya juga harus dilakukan evaluasi. Karena waktu kami bertemu dengan Kapolda, kami kan ketemu dengan penyidik yang lalu dan penyidik yang sekarang. Ada beberapa catatan yang harus kami lakukan dan saya kira ini pelajaran kita semua, Mbak. Artinya jangan hanya gara-gara kasus Vina lalu seolah-olah itu Polri nggak bisa kerja. Kan sekarang yang berkembang di netizen kan ini reputasi Polri jatuh, saya kira tidak seperti itu. Tetapi kalau ada kelemahan ya, ada yang harus diperbaiki ya. Tetapi saya kira ini menjadi apa ya? Menjadi tantangan dan menjadi catatan kita bahwa memang sekarang ini eranya semua orang sudah banyak yang mulai hukum, mulai terbuka. Saya kira ini ada PH juga saya kira memberikan catatan kritis. Saya kira itu harus kita apresiasi. Banyak masukan ke kita, terutama dari teman-teman luar negeri pun ada masukan ke kita. Ini unik di Indonesia ini, pra peradilan live oleh beberapa televisi sampai berhari-hari ini kan hal yang luar biasa di Indonesia dan kalau dalam pandangan kami itu hal yang positif karena artinya tuntutan publik untuk keterbukaan itu semakin mengemuka. Nah, sehingga Kompolnas ini juga merasa semakin firm karena sekarang Kompolnas juga dibantu oleh publik ya, oleh netizen untuk ikut mengawasi ini. Misi kita kan agar Polri itu profesional dan mandiri. Nah, profesional itu artinya bukan hanya sekedar pencitraan tapi memang dalam implementasi. Kasus Peggy ini menjadi menarik. Tadi ada statement juga kan dari Bareskrim bahwa akan dilakukan lagi internal untuk melakukan evaluasi terhadap proses yang berlaku. Saya kira sah-sah saja itu dilakukan sehingga bisa tahu kelemahannya. Jangan hanya berdasarkan kepada apa yang menjadi putusan hakim, tapi harus juga ditelisik di mana hulunya. Karena kalau kita nggak ketemu hulunya, persoalannya akan muncul terus. Saya khawatir kalau ini dianggap hanya hal yang biasa, bisa saja nanti akan banyak kasus yang serupa. Nah, itu catatan kami dan kami sekarang sedang secara intensif memang dengan berbagai ahli yang kita ajak diskusi juga untuk sembuhkan. Tapi statement Pak Ketua Harian Pak Bimo itu waktu awal itu sudah ada dua yang mau diawasi. Satu regulasinya, dua mengenai kinerja penyidik. Itu saya kira dua ini harus kita Baik, sebelum nanti Pak Ahyar juga bisa berikan pandangan mengenai regulasi tadi yang sempat diberikan atau diminta pandangannya juga oleh Pak Wahyu. Tapi Bang Nikolas, jika kemudian pihak kepolisian ini memperbaiki prosedurnya, dibuka kembali prosesnya kemudian dan Peggy mungkin bisa dimintai keterangan kembali, bagaimana persiapannya? Ya, kalau menurut kami dari penasihat hukum Peggy, dengan adanya kasus Peggy ini adalah ujian bagi kita semua, bukan untuk kepolisian saja, tetapi jaksa, hakim, advokat, dan pemerhati hukum. Jadi ini ujian bagi kita semua untuk memperbaiki ke depannya. Kita betul-betul dalam mau menetapkan calon tersangka, itu betul-betul istilah Pak Kapolri, scientific crime investigation. Itu yang kita kedepankan, karena ini menyangkut hak asasi manusia. Termasuk juga adalah pembunuhan karakter terhadap seseorang. Nah, dengan adanya kasus Peggy ini, kita belajar ujian bagi kita untuk kita memperbaiki semuanya. Dan kalau seandainya berikutnya ada bukti baru untuk
bisa Peggy diperiksa lagi, ya silakan saja. Tetapi kalau kita berpegang kepada putusan yang sudah inkrah di Mahkamah Agung, sepertinya Peggy nggak bisa diperiksa lagi. Karena di dalam putusan itu, Peggy Peron, bukan Peggy Setiawan alias Peron. Alamat berbeda, kecamatan berbeda, desa berbeda. Jadi ciri-ciri juga berbeda, usia juga berbeda. Jadi kalau dipaksa-paksa, dicocok logikan, saya pakai istilah itu berbahaya lagi. Nanti tambah ribet, tambah runyam. Jadi sebaiknya betul-betul cari alamat yang tadi saya sepakat dengan Prof. Cari alamat yang sudah ada di dalam putusan itu. Cari ciri-ciri orang yang sesuai. Kemudian ya kalau Peggy alias Peron, ya Peggy alias Peron. Kan gitu. Jangan Peggy Setiawan alias Peron. Itu nggak pernah ada Peggy Setiawan alias Peron di dalam putusan itu. Terus alamatnya juga harus cari alamat di situ. Jangan alamatnya di sini, dicari ke Kecamatan Kepompongan. Itu tidak ada dalam putusan Mahkamah Agung. Jadi ini putusan sudah inkrah, mengikat, nggak bisa dirubah. Yang bisa rubah cuma pengadilan. Tadi saya sepakat dengan Prof bahwa yang bisa merubah putusan Mahkamah Agung itu cuma pengadilan. Jadi kalau di situ jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangin. Jadi pasti kami dari pihak-pihak kita akan mempersoalkan soal ini, putusan Mahkamah Agung ini. Seperti yang dibilang 3 orang DPO, yang 2 fiktif. Nah ini kan blunder jadinya. Jadi kami cuma menyarankan bahwa jangan sampai salah lagi gitu. Jadi kalau mau memeriksa, ini karena putusannya mengikat betul ini. Baik. Ya, saya kira itu. Ya, baik Pak Ayas, diberikan tinjauan juga mengenai hal ini termasuk yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi. Ya, bagus dievaluasi mengenai masalah peraturan. Tentu kita juga peraturan ini harus senafas dengan KUHAP, juga dengan bagaimana idealnya sih. Misalnya Pak, kalau seseorang tentang masalah, saya sangat setuju dengan putusan pengadilan kemarin, pra-peradilan Pak Wahyu. Menurut saya ini luar biasa pertimbangan hukumnya. Saya sebagai akademisi harus melihat tentukan normal, tidak ada di mana-mana di situ. Bagaimana sih hukum itu yang idealnya. Tapi belum tentu juga itu benar, bisa yang lain juga berbeda karena dimungkinkan perbedaan pendapat. Orang jangan sampai nanti dirubah itu untuk menjadikan TSK orang itu, nggak perlu lagi orang itu diperiksa. Ini menurut saya nggak cocok. Kalau ini yang terjadi, nanti bisa terjadi itu penyalahgunaan kewenangan, Pak. Bisa terjadi kesewenang-wenangan. Begitu saja menentukan orang jadi TSK nanti. Saya contoh, karena ini ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, nggak mungkin juga. Hakim tadi berpendapat di sana, walaupun tidak ada di dalam diktum bunyinya bahwa sebelum orang dijadikan TSK itu harus diperiksa dulu, ya dibilang kan satu kesatuan putusan itu memang benar. Diktum ini karena yang diminta waktu itu hanya ada 2 kan, 2 diktum nomor 2114, 1 kalau saya nggak salah bahwa KPK bisa memeriksa ya, juga menghitung kerugian nggak harus juga BPK, nggak harus BPKP Pak, kerugian keuangan negara, BPK siapa aja yang bisa, itu yang pertama. Yang kedua mengenai masalah alat bukti tadi, yang 2 itu mana yang cukup dan sederhana, ada pertimbang, dia satu kesatuan di situ. Kalaupun dirubah nanti, tentu ada kendala sekarang ini kalau dilihat tentu penetapan DPO. Katakanlah kita berorientasi kepada putusan pra-peradilan, satu persoalan prosedural DPO. Yang kedua adalah mengenai masalah dijadikan TSK. Tidak hanya 2 alat bukti, tapi harus pemeriksaan. Nah, yang mana yang mau diperbaiki kalau hanya yang 2 ini sekiranya nanti hari kedua. Kalau menurut saya DPO itu tentu juga perlu juga dahulu dipanggil. Orang belum dipanggil dia nggak DPO kan nggak juga, orang yang DPO itu kan setelah dipanggil dicari ke alamat nggak dapat diumumkan. Kalau di dalam kasus ini kan kita umumkan juga di koran misalnya atau di kelurahan. Dia nggak datang barulah nanti. Ini penting menurut saya tahapan-tahapan kita masuk ke situ. Karena ini berkaitan tujuan KUHAP yang tahun 81 Pak. Saya salah satu ikut terlibat di dalam waktu itu masih mahasiswa tentang KUHAP itu Pak. Yang mengomentar KUHAP pertama saya salah satu mahasiswa waktu tahun 82 Gemap Pancasila Maret 82 yang dikatakan karya agung. Saya bilang tunggu dulu,
law in the book oke, law in actionnya ada nggak? Ternyata banyak kekurangan-kekurangan sekarang. Salah satu saya lihat juga kekurangan itu peninjauan kembali tidak menunda eksekusi. Maaf, kita mungkin nggak setuju. Saya menulis tentang hukuman mati. Saya bilang terhadap hukuman mati harus ditunda. Baik. Nah, ini enggak. Jadi ini jangan nanti misalnya harus juga dipanggil dulu barulah di PO. Tetap menurut saya itu. Yang kedua yang dijadikan ini mungkin istilah terminologi tadi. Kalau saya menafsirkan, ini penafsiran ya. Itu maksudnya kan diperiksa sebagai saksi dulu awalnya Pak. Kan dari sana kan. Nah, inilah saksi-saksi itu pada umumnya kan enggak selama ini terjadi juga dalam praktek calon TSK juga kan Pak. Periksa dulu. Nah, ini penting menurut saya diperiksa. Setelah diperiksa dia dengar kayak begini sejauh mana nih? Orang tertangkap tangan aja kan diperiksa juga dulu. Tangkap tangan. Itu nggak harus ada surat penangkapan. Perintah penangkapan nggak harus tertangkap tangan. Kan diperiksa. Barulah dia nanti 2 kali 24 jam ditahan atau dijadikan TSK kan? Diksi calon tersangka itu yang saksi cocok ya mungkin itulah yang dimaksud oleh Bapak Majelis ya. Ya, nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Ahyar, kemudian juga Pak Wahyu dan juga Bang Nikolas, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali saat lagi. Baik pemirsa, di segmen akhir perbincangan ini kami hanya bisa berikan kesempatan kepada para narasumber mungkin untuk bisa berikan pernyataan penutup, closing statement terlebih dahulu dari Pak Wahyu terutama yang terus mengawal pihak kepolisian untuk terus melakukan evaluasi perbaikan. Silakan Pak Wahyu. Terima kasih Mbak. Jadi saya kira yang pertama kasus Peggy ini harus kita lihat dari berbagai sisi. Sisi yang pertama, upaya untuk mencari siapa pembunuhnya harus tetap dilakukan. Bukan berarti kemudian berhenti. Yang kedua, pelajaran berharga dengan adanya kekalahan di pra-peradilan, pertimbangan hakim itu harus menjadi studi yang benar-benar mendalam sehingga ada perbaikan. Lalu yang ketiga, kalau ada kelemahan di penyidik harus ada juga sanksi. Kalau memang kesalahannya itu ada kesengajaan, tentu harus ada sanksi. Tetapi kalau karena kurang kemampuan, berarti harus ada upaya-upaya peningkatan kompetensi. Saya kira aspek ini perjalanan berharga bukan hanya pra-peradilan saja, tetapi ternyata ini menyangkut banyak aspek dan bagi Komponas ini menjadi banyak catatan yang penting sehingga kami melibatkan beberapa ahli untuk agar memberi masukan ini bisa lebih komprehensif, Mbak. Dan kami apresiasi dengan Pak Kapolri maupun dari pihak Jabar yang begitu putusan langsung menyatakan siap menghormati. Jadi nggak ada defend, kecuali kalau kami kemudian membantah sebagainya kan berarti persoalan lain. Tetapi mengakui, tetapi juga ada kesadaran untuk perbaiki. Saya kira Komnas juga harus mengapresiasi kepada sikap Polri yang mau meningkatkan dan mau memperbaiki kelemahannya. Mengakui kelemahan itu bukan hal yang mudah, dan itu sudah dilakukan. Terakhir Bapak Kapolri sendiri menyatakan, saya kira itu harus kita apresiasi. Jangan kemudian mohon maaf dibully lalu ada statement ini Polri nggak profesional, ini Polri. Saya kira ini kan milik kita semua. Saya kira kita semua. Kepada pihak juga terima kasih, kepada para akademisi yang memberikan, kita juga terima kasih. Ini pelajaran jangan sampai terjadi lagi. Artinya ini jangan hanya dijadikan sebagai suatu cerita, tapi jadikanlah suatu momentum untuk perbaikan pelaksanaan proses hukum di Indonesia. Baik. Berikutnya Pak Ahyar, silakan Pak. Kita jadikan pengalaman ya putusan pra-peradilan, tapi bukan berarti kasus ini dihentikan. Maksud saya untuk mencari siapa pembunuh yang sebenarnya. Betul. Tentu langkah pedoman pertama yang perlu dilakukan oleh pihak kepolisian adalah putusan dari pengadilan yang sudah inkrah di Mahkamah Agung. Sekiranya ada yang berbeda dari itu, ini yang harus dipikirkan. Itu yang saya katakan tadi, idenya saya, bisa nggak kita PK dulu untuk menganulir itu tadi. Cuman bentuk PK-nya apa? Karena MK, Mahkamah Konstitusi, tidak boleh jaksa untuk PK terhadap putusan yang ada. Nah, itu yang saya kemukakan tadi, apakah mungkin kita create peninjauan kembali untuk kepentingan hukum. Demikian. Baik. Terakhir juga mungkin Bang Nikolas. Dengan adanya putusan pra-peradilan terhadap Peggy, ini bukan soal siapa menang siapa kalah. Di sini nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Tetapi keadilan ditegakkan di sini. Dan kita belajar dari kasus ini, lebih nanti ke depannya kita lebih berhati-hati lagi untuk menjadikan seseorang tersangka. Jadi bukan pihak kepolisian aja, tapi jaksa, hakim, advokat, dan pemerhati hukum juga. Jadi ini pembelajaran buat kita semua. Saya kira itu.
Baik, apa kemudian langkah-langkah berikutnya kalau tadi sudah dikatakan akan melakukan gugatan perdata, ganti rugi dan sebagainya, apa yang saat ini sedang digodok oleh para pengacara atau kuasa hukum ini? Nah, kita tentu bersama-sama dengan tim penasihat hukum PG yang lain, kita pasti akan meminta rehabilitasi nama baik dia, terus kemudian meminta ganti rugi selama dia di dalam penjara, dan kemudian berikutnya adalah kita pikir kita minta supaya di dalam gugatan itu supaya ada perbaikan-perbaikan yang harus diperbaiki untuk kedepannya nanti, sehingga kasus ini tidak akan terulang lagi. Baik, dan dorongan moral, dukungan moral juga selalu diberikan kepada Peggy. Ada mungkin Peggy menyampaikan apa yang ia inginkan tentunya setelah bebas ini kepada pengacara, apa keinginannya? Peggy cuma bilang bahwa dia mau dia sekarang ini dia pulang, dia mau menikmati suasana bahagia bersama keluarga. Kemudian yang kedua, dia ingin bekerja untuk menggenapi cita-citanya, yaitu membahagiakan orang tuanya. Dan yang ketiga, dia ingin membangun masjid. Katanya mau bangun masjid kemarin dia ngomong. Baik. Oke, baik. Pak Nikolas, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami dan juga memberikan tadi informasi kepada kami langkah-langkah apa yang sudah direncanakan berikutnya. Pak Ahyar, terima kasih sudah memberikan pandangan-pandangan, termasuk tadi juga apa yang diberikan atau dipertanyakan juga oleh Pak Wahyu. Pak Wahyu juga terima kasih sudah memberikan informasi bagaimana langkah Kompolnas untuk terus mengawal perbaikan dari institusi Polri. Berikutnya Agita Malika akan menemani kita juga dengan rangkaian informasi menarik lainnya. Silakan Agita. Iya, betul sekali Pupi dan juga pemirsa, masih seputar kasus Peggy, di mana Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, kini menikmati udara bebas. Peggy juga menikmati makan siang bersama dengan keluarga sebelum berangkat pulang ke kampung halamannya di Cirebon, Jawa Barat. Selengkapnya untuk Anda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, upaya Peggy Setiawan terlepas dari jerat tersangka kasus pembunuhan Vina berbuah manis di pra-peradilan. Sempat ditetapkan sebagai buron dan ditahan, Peggy akhirnya kini bisa kembali menghirup udara bebas. Peggy Setiawan kali pertama dihadirkan oleh Polda Jawa Barat sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina pada Minggu 26 Mei 2024. Peggy yang disebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki ditangkap pada hari Selasa 21 Mei 2024 di Bandung setelah buron selama 8 tahun. Jadi memang PS ini merupakan otak pelaku. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor, karena mereka dibilang monreker, mereka manakala ada kelompok ekstasi yang lewat di jalan itu, mereka sering lempari dengan batu. Itu yang terjadi. Nah, pas ada kejadian, APS mengajak salah satu tersangka lain untuk mengejar korban ini, yang dia sampaikan bahwa saya ada masalah dengan itu, kejar. Nah, masalah apa sedang kita dalami. Kemudian dikejar berdua sampai dengan di jembatan layang, dipukul korban sampai dengan jatuh. Kemudian dibawa korban ini satu motor dengan satu tersangka lain dan jadi satu motor berempat. Peggy pun membantah terlibat dalam kasus pembunuhan apalagi sebagai dalang. Kendati demikian, polisi tak mengandalkan keterangan tersangka untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya tidak pernah melakukan itu. Peggy, kenapa Peggy? Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan pembunuhan. Agar tertib, rekan-rekan. Ya, tunggu. Saya rela mati. Tunggu, sabar ya. Sabar. Ya. Kami persilahkan. Jadi nanti nama gaul saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Terhadap PS, kami tidak mengejar apa itu pengakuan apakah yang bersangkutan itu pelaku tidak. Yang jelas saksi-saksi sudah kita dapatkan semua terkait keterlibatan PS sebagai otak daripada peristiwa ini. Jadi kita tidak memperhatikan lagi terhadap keterangan PS. Yang penting kita sudah mengumpulkan saksi-saksi kunci dan keterangannya sudah kita minta dari para saksi. Keluarga Peggy Setiawan pun melawan. Pada 11 Juni lalu, tim kuasa hukum mendaftarkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung.
Kuasa hukum berupaya membatalkan status tersangka Peggy Setiawan yang dianggap tidak bersalah. Dalam sidang pra-peradilan yang digelar Senin 8 Juli 2024, Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan tidak sah penetapan Peggy sebagai tersangka dan memerintahkan Peggy dibebaskan dari tahanan. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estap garing 90 garing 5 Romawi garing Re 124 garing 2024 garing Diskrekrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Malam harinya, Peggy Setiawan langsung dijemput keluarga dan tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Peggy kini kembali menghirup udara bebas dan tak lagi berstatus tersangka. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, setelah jeda Anda bisa menyaksikan catatan demokrasi yang kembali juga menyoroti kasus yang Peggy Setiawan ini juga terlibat dan juga sudah dibebaskan statusnya sebagai tersangka. Apakah artinya kemudian Peggy betul-betul bisa bebas selamanya? Ini akan dibahas lebih lanjut lagi di catatan demokrasi. Saya Putri Viola. Saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Sebelum beraktivitas, jangan lupa persiapkan seluruh peralatan yang perlu dibawa. Salah satunya air mineral untuk memenuhi kecukupan cairan tubuh untuk dapat menjaga produktivitas kita. Di setiap perjalanan ke kantor, aku nggak pernah lupa air mineral di dalam tas aku. Dengan kemasan terproteksi seperti ini, aku nggak usah khawatir karena ini higienis dan bebas dari pemalsuan. Le mineral dilengkapi dengan 3 proteksi berlapis, segel di kemasan tutupnya, ring pengaman, dan botol yang keras sebelum dibuka. Le mineral rasanya lebih segar karena mengandung mineral esensial, jadi jangan lupa minum le mineral setiap hari. Rasanya nggak bikin enak. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Entrasol, Le Mineral,